محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita berhadir di tempat-tempat kebaikan, yaitu di dalam masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Lawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ini biar nih kanal lah di pesani itu kita. Nyinten ya. Lamun kana lu mati ya lah supaya kada berisik. Kayaknya akan sampai sana ini. Bayar hemat listrik juga. Anak-anak juga. Iya, mau di pasar ini lagi ada suaranya berisik. Ini juga halaman 96 ya. Halaman 96 kalau tidak salah. Paling bawah 4 baris dihitung di bawah, enggak ada salah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Umat manusia
pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari perbuatan zina. Jadi kita manusia ini manusia biasa nih lah, lain kayak nabi kan, kayak nabi, malaikat, mereka itu dipelihara Allah daripada berbuat dosa. Tapi kalau kita manusia biasa ini itu tidak terlepas dari perbuatan zina, karena jenis perzinahan ada bermacam-macam. Aku ada pernah berzina aja. Nah, sedangkan zina yang paling besar dosanya adalah zina farji. Farji itu kemaluan. Zina kemaluan, memasukkan kemaluan kepada bukan istrinya. Nah, itu kan zina farji. Sebenarnya selain zina kemaluan ada zina-zina yang lain. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun zalika la mahalata fal 'ainani zinahuma an-nadhr wal uzunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinaha al-batshu wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuhu." Rawahu Muslimun. Yang artinya ditetapkan atas anak Adam. Anak Adam ini manusia nih. Kita anak Adam. Ditetapkan atas anak Adam apa yang menjadi bagiannya dari perbuatan zina. Dia pasti menemukan hal itu. Artinya pasti pernah tagawi zina ini nah, pasti pernah tagawi, yakni zina bagi kedua belah mata adalah melihat wanita yang tidak halal. Nah, itu walaupun kada pernah berzina kemaluan, tapi lalakian matanya melihati bebinian yang bukan mahram, itu zina mata. Sebaliknya bebinian matanya menjenaki laki-laki yang bukan mahram baginya, zina mata juga. Dan kayaknya ini kita sudah pasti pernah tergawi. Yang misalnya menjenaki lakian lain, laki orang, itu zina mata, artinya dosa mata. Ulun misalnya pernah melihat bini orang, nah itu zina mata. Cuman ada sebesar zina kemaluan bang dosanya. Artinya dosanya ini kawa aja hilang dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Kawa aja hilang dengan duduk di majelis ilmu. Kawa aja hilang dengan memperbanyak baca salawat. Nang zina mata nih, zina mata nih. Nah, zina mata juga ngarannya bilang memandang kepada yang haram. Artinya kita ini pernah melakukan perzinahan, maksudnya melakukan zina, tapi zina mata. Zina bagi kedua belah telinga adalah mendengar bisikan-bisikan mesra. Nah, berteleponan misalnya
lawan lalakian lain yang bukan mahram, maka pepandi-pandi mesra di telepon kan telinga yang mendengar. Telinga kalau yang benar, nah telinga itu zina telinga ngarannya. Atau misalnya lalakian berteleponan dengan pacarnya. Nah, kamu pandai-pandai sayang-sayang. Belum apaan? Bepandir abi umi, wah, abi umi nang pacarnya nih. Ngeo lakiannya abi, ngeo lakiannya ngeo ininya umi, nang kayak orang suami istri itu sudah. Padahal belum apa-apa. Nah, tuh berteleponan zina telinga mandangan. Apalagi wah inilah video call namanya, kalau melihat di HP melihat muanya, nah itu zina mata, zina mata, zina telinga, nah dua. Nah apalagi di akhir zaman ini kan teknologi ini canggih, lagi baik kan tidak kalau berteleponan menhandak bertamuan aja ini di padang sunyi, di padang kadap, nah bawa pandiran mesra maksudnya. Telinga mendengar tak? Zina telinga. Zina bagi lisan adalah berbicara dengan wanita lain. Maksudnya bukan istrinya, perempuan lain, bukan perempuan yang mahram baginya. Kan berteleponan itu kan seikong pepandir, seikong mendengarkan. Ya Allah. Seikong pepandir, seikong mendengarkan. Walaupun dengan jarak jauh berpacaran misalnya. Atau ada mesti berpacaran makawanan gitu. TTM, teman tapi mesra. Tapi pepandirnya pepandir mesra, pepandir mau merayu-rayu. Teman kerja misalnya, teman kerja. Nah, berteleponan malam-malam. Lakiannya marayu-rayu, kemuntong Allah dong marayu. Zina montong, zina lidah. Biniannya mendengarkan di telinga, zina telinga. Nah itu zina juga ngarannya itu. Walaupun gak ada kontak fisik, ujar Nabi nih. Nah itu artinya haram tuh. Haram artinya dijauhi. Jangan berpacaran, jangan berteleponan non pacaran, jangan bakawan non lakian lain, jangan berteleponan dengan lakian lain, jangan berpandiran. Nah itu dapat dosa. Zina bagi tangan adalah memegang dan meraba. Nah lalu misalnya berteleponan, sayang ya, ngeo sayang sudah, atau abi yang ngeo lakiannya abi, kita ketemuan yuk di mana, di bawah pohon gatah. Nah lalu bertemuan di bawah pohon gatah nih, walaupun pandang kadap. Nah lalu maraba menjapai bang tanganmu, oh wahai sayang. Nah itu tangan menjapai, itu zina tangan. Meraba dengan tangan, zina tangan. Nah, bergandengan misalnya berpacaran, bergandengan berjalan, zina tangan. Dosa tangan. Nah, kita zina bagi kaki adalah melangkah, berjalan menemui wanita lain. Di mana kita ketemuan ya? Di bawah pohon gatah. Ayo kita ke situan, berjalan gatah. Atau kendaraan, batisnya itu dihukumkan bazina juga, melangkah ke tempat itu. Takiannya kakinya sama, melakukan zina batis. Sedangkan zina bagi hati adalah senang. Nah hati ini ketujuh, asik di hati ketemu lan pacar nah malam minggu, kawan nah mentraktir pacar nah, ya hati nih ketujuh, itu zina hati. Nah
zina hati adalah senang dan mengharapkan perkara yang tidak halal. Hati ini mah ingin lebih daripada itu. Jangan hati kalau gini mencapai warak harus mencium, harus meragap, harus memeluk. Puja hati nih. Lalu farjinya tuh ya, kemaluannya membenarkan. Inggih ya nang di bawah nih. Amun laki tuh nang di bawah tuh bina karas tak. Sedang japai-japai bibinian, meraba-raba, cium-cium, lalu ay karas nang di bawah. Maka bungkut pulang, inggih ya nang di bawah. Ayo kita eksekusi ya. Ujar, mendukung juga nang di bawah. Lalu berbuat atau artinya berbuat itu melakukan perzinahan, baik kamaluan babiniannya hendak juga dimasuki, kamaluan lelakiannya hendak juga memasuki sama, atau mendustakannya, atau bisa juga hati ini mendustakan, artinya jangan gawi ini dosa ini. Nah betul bagi orang yang kuat iman, lalu meninggalkannya, lalu kada jadi menggawi karena takutan akan murka Allah. Nah jadi tergantung hati. Kalau hati senang nang kamaluan membenarkan, bisa tergawi perzinahan, kontak fisik nih. Tapi kalau hatinya sadar, Tuhan misalnya menyadarakan, ya udah boleh ini Jan, musia kena hamil anak orang, atau musia aku ini dipukuli orang. Amun dipukuli itu kan ada kalian masalah, masuk neraka tuh deh. Ya kalau nang siksa di neraka nang paling berat, mun dipukuli di dunia ini jarang dipukuli. Biasanya bila hamil itu surang mau ini malah nyaman. Suruh mengawini, ini maksudnya ini takut mengerja dosa lalu mendustakannya, lalu meninggalkannya. Dia tergantung hatinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Jadi kesimpulannya, mulai nang dijaga tuh mata. Maka mata ini memandang ini penyebab segala-galanya yang terjadi perzinahan itu dan ditimbulkan daripada sebab mata. Mata jangan berjanak, jangan menjanaki laki-laki lain, jangan menjanaki laki-laki lain. Laki-laki juga jangan menjanaki bebinian lain selain istrinya. Nah, kita hendak kena lawan bini orang atau hendak lawan laki orang. Apalagi beradu pandang, lakiannya memandang kepada biniannya, biniannya memandang kepada lakiannya. Hanya sama-sama senyum, nah berarti ada rasa tak? Nah, bahaya tak? Bahaya. Ada kita nawani seikong, lakiannya nawani seikong. Jadi senyum-senyum aku ya. Aku senyum-senyum ikan senyum-senyum aku. Jangan-jangan kita sama perasaan kita ya. Iya, biniannya. Nah, ya sudah tak memberi kode sudah misalnya biniannya. Maka itu kita berhubungan aja, berbicara aja. Padahal misalnya masing-masing sudah punya pasangan, yang sudah berlaki, yang sudah berbini. Kalau minta nomor WA aja, berchat-chatan. Kalau kita bervideo callan, berrayuan, kita ketemuan di mana misalnya, tanpa sepengetahuan lakinya atau istrinya. Nah, itu gara-gara memandang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Nah, jadi ulun sebagai laki-laki bila ketemu dengan perempuan atau melihat perempuan itu jangan menjenaki gitu lah. Bila melihat langsung
Tundukan pandangan kayak tujuan sebagai perempuan, lelakian, itu tundukkan pandangan, jangan banyak jalan. Namun kita di majlis taklim ada bapak, ada keringanan, tapi kita seadanya jadi mau pandangan ulun ini mata ulun mata ulun ini ulun kada pinandu mau habian kita namun jauh itu kada pinandu siap pak kecuali pakai kacamata atau paraknya kalau matamin inilah kalau matamin ini pangannya bila membaca kayaknya parak aja ada kacamata tapi kalau jauh kita nah ini kalau melihat tulisannya tuh kalau melihat ini kira-kira semeter 2 meter kalau melihat tapi kalau orang plus tuh bila parah ini pakai kacamata jalan bila mata tuh plusnya bila parah ini kadang orang pakai kacamata aman orang ini bila parah ini kawan kadang pakai kacamata jadi jauh nah jauh itu pada kawan kadang pakai kacamata nah di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli bani Adam hadzun minaz zina. Ini kurang lebih yang di atas tadi juga lah keterangannya, likulli bani Adam hadzun minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu al-qiblatu wal qalbu yahammu aw yatamanna wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukadzibuhu. Yang artinya setiap anak Adam, manusia maksudnya, pasti memperoleh bagian dari zina. Artinya pasti pernah kagawi zina setiap kita manusia. Cuman amun bertaubat diampuni dosa. 2 mata berzina. Nah, mata bisa berzina yang memandang kepada haram. Dan zina keduanya adalah memandang kepada haram. Memandang laki-laki lain bukan lakinya, bukan yang mahram baginya. Kedua tangan berzina dan zina keduanya adalah memegang. Nah makanya kan kada boleh kalau kita lalakian yang muamalah bersalaman tanpa belapik itu dosa tangan sama aja berzina tangan juga. Nah kayak itu. Nah, makanya ulun mengikuti hukumnya itu artinya biar kita kada bersalaman kada apa-apa. Karena bila bersalaman kada belapik biar dapat dosa, dan kita kada pun tangan kita dipadahkan zina tangan karena menjapai yang bukan halal. Kalau ulun japai bini ulun halal sudah nikah. Pian menjapai tangan laki pian halal aja sudah nikah. Belum nikah haram. Berpacaran bergandengan tangan. Batunangan itu belum juga nikah bergandengan tangan. Nah itu haram hukumnya. Dosa tangan, zina tangan, memegang. Kedua kaki berzina, zina keduanya adalah berjalan pada kejahatan. Ya contohnya misalnya hendak mendatangi pacar,
berjalan. Nah, betisnya tuh dosa. Mulut juga berzina. Zina mulut adalah mencium bini orang, mencium laki orang, pokoknya pasangan yang kada halal. Muntungnya tuh berzina. Mencium bini orang atau berbinian mencium laki orang, pakai muntung nih mencium, itu zina mulut. Sedangkan hati merasa senang, hatinya ketujuh juga. Nah itu zina hati. Dan mengharapkan dapat berzina. Hati ini menginginkan lebih daripada berciuman. Hati ini menginginkan lebih daripada berpelukan. Hati ini menginginkan dengan kontak fisik gitu. Zina kemaluan itu. Lalu farji itu ya kemaluan nih. Membenarkan atau mendustakannya. Jadi tergantung nang kemaluannya ulang. Amunnya kemaluannya pina mendukung bisa tagawi. Tapi kalau kemaluannya kada mendukung bisa kada tagawi. Contohnya jawabannya, minta maaf lah sayang lah, ulun haid. Kada jadi, bagus saja. Kada jadi itu kan, kada terjadi nang haram. Atau misalnya lakiannya nih, biniannya sudah siap, soalnya lakiannya tak lintuk hanang di bawah. Itu bentuk pertolongan Allah supaya jangan tagawi lintuk hanang di bawah. Kenapa jadi lintuk hanang di bawah? Melihat antuk misalnya di dia pun jatah, melihat antuk, tak lintuk kah? Autan melihat antuk misalnya, nah bagus saja itu supaya kada tagawi perzinahan. Nah, itu dimulai dari mata, lalu turun ke hati, juga dari mata turun ke hati. Nah, jadi jaga air mata kita nih, jangan melihat yang haram. Sudah ada bisi laki, lihat pandangi laki aja. Dua suami istri nih, saling beradu pandang. Ujar Nabi, nang bini nih memandang laki dengan pandangan penuh cinta dan kasih sayang dan mesra. Nang laki gitu ya, memandang bini dengan pandangan penuh cinta, kasih sayang dan mesra. Beradu pandang antara suami istri nih, pasangan yang halal. Maka ketika itulah Allah memandang keduanya dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang kedua suami istri dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua suami istri hidupnya dalam rumah tangga berberkah, sakinah, mawaddah warahmah, karena Allah memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang. Walaupun misalnya rumahnya gubuk saja, walaupun makanan iwak karing aja iwaknya, walaupun kada televisi mobil, televisi kendaraan bersepeda aja berdua kasih tukang marik misalnya kan. Walaupun misalnya gawiannya apa menurih aja atau munjun aja kada sugih, tapi dua suami istri ini dalam rumah tangga akur, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah Allah Ta'ala memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang. Karena pasangan yang halal saling memandang aja dah sudah menghasilkan pahala. Belum lagi mencapai lakiannya, suaminya mencapai tangan bini aja merasuk kayak ini. Di tangan laki, di tangan bini aja merasuk kayak ini. Walaupun waktu santai-santai ya merasuk kayak ini, itu guguran dosa di sela-sela tangannya, tangan bini, tangan laki, guguran dosa-dosanya. Ini pasangan yang halal bang, jadi pahala terus. Tapi kalau pasangan yang kada halal, rekan atau kawan atau pacar yang bukan lakinya, nah itu dosa terus
dosa terus. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya Fatimah. Ujar Nabi bertakun, wahai wanita macam apakah yang paling baik itu, wahai Fatimah? Wahai Fatimah, menurut Ikam wanita paling baik itu kayak apa ya? Definisinya, kriterianya. Jawab Fatimah, wanita yang paling baik adalah yang tidak pernah melihat dan dilihat lelaki lain. Itu perempuan yang paling bagus. Inya bagana di rumah aja gawiannya, kadang-kadang mengeluar. Inya kada pernah melihat laki-laki lain dan laki-laki lain di kampungnya kada kenal jodoh inya. Kada tahu kalau inya, karena inya ini katuju bagana di rumah menutup diri. Inya kada melihat lelaki yang lain, lelaki yang lain kada melihat inya. Inya kada kenal lelaki yang lain, lelaki yang lain kada kenal jodoh inya. Nah itu perempuan atau wanita yang paling baik menurut Siti Fatimah. Ini bujur-bujur bagian di rumah lah. Ini ada jawaban lah. Katuju benar bagian di rumah, tapi aktif di sosial media, aktif di Facebook, aktif di Instagram, memajang-majang foto, terkenal di sosial media. Sama bohong namanya. Di dunia nyata kan terkenal, tapi di dunia maya terkenal banget lagi ngarannya. Ini dasar menutup dirinya. Nah, itu kalau dia hendak jadi wanita paling baik itu bang amalannya, jangan hendak dilihat orang dan jangan hendak melihat orang. Maksudnya itu lelaki yang lain, jangan hendak melihat orang, jangan hendak dilihat orang. Artinya pandai-pandai menutup diri, bagani di rumah aja. Nah kecuali penting keluar rumah, contohnya kayak mengaji agama. Mengajinya itu pun ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang kita pelajari hari ini nih. Nah, lalu Rasulullah mendekapnya atau memeluknya. Anak sidin pangarabaya Allah. Artinya sidin himung mendengar pernyataan anak mangkai itu. Seraya bersabda, yaitu satu keturunan yang sebagian dari sebagian yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya sebagian keturunan anak berpegang teguh pada agamanya, dan sebagian yang lain tolong menolong. Demikian sebagaimana disebutkan kitab Tafsir Khazin. Jadi Rasulullah menilai baik ucapan Fatimah. Lalu para sahabat menutup jendela dan lubang-lubang di dinding rumahnya agar kaum wanita tidak mengintai dan diintai lelaki lain. Mendengar pernyataan Nabi nang kaya itu, mendengar pernyataan Siti Fatimah nang kaya itu, dan disetujui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya perempuan yang baik itu nang inya ini kada melihat lelaki lain dan kada dilihat. Kalau sahabat-sahabat yang lain ini menutup jendela, kenapa? Kamu dibuka jendela mau siap tapi ngiko kita menyingok orang atau rumah nang lubang-lubang ditapali atau nang
Ya nang lubang-lubang kita paling dia apakah supaya apa? Bujur aja bang, misalnya lalakian kadang menjingok binian, tapi binian menjingok di jendela. Nah, ini ulun lah sekedar manuakan sedikit malam apa kita baca Isra Mi'raj kemarin, malam Selasa kah? Nang bercampur laki dan binian nah. Ada kalau yang Habib yang ceramah yang nari Pontianak lah. Nah jadi kita buai kan ibu-ibu di belakang lah, buan lakian di muka lah. Kita memasang dinding itu supaya jangan kelihatan. Tapi ternyata dibuka dinding itu kesan apa? Gitu kalau sebuah dindingnya sekali. Nah kalau melihat nang di sini para sahabat Nabi jendela-jendela ditutupi, lubang-lubang ditutupi, kenapa? Takutnya kalau istrinya menjangangi lelaki yang lain. Nah jadi kita kan acara Isra Mi'raj Maulid Nabi di masjid ini nang acara laki itu kan bergabung lah, ada biniannya, ada lagi yang bergabung lah. Cuman bergabungnya itu diperbolehkan kalau apa tuh mengikuti syariat. Amun kadang mengikuti syariat kada boleh bergabung. Contohnya kenapa? Kadang mengikuti syariat kada berdinding, apalagi campur aduk. Nah makanya kita memasang dinding itu supaya jangan kelihatan. Tapi ternyata dibuka. Tahu siapa kan membuka lah? Kalau ibu-ibu kalau lakian kan dibuka. Anu jar hendak melihat Habibnya. Nah, kian kada perlu melihat Habibnya tuh kian mendengarkan si dinggin. Nang ianya tuh unzur maqal wala tanzur man qal. Pandanglah apa yang diucapkan, jangan memandang orang yang mengucapkan. Apalagi ini Habibnya tabungan sepeda lagi pian. Pian lebih berpahala, lebih afdal memandang muka laki pian daripada memandang laki-laki lain. Nah makanya kan guru sekompol tuh, guru sekompol lah waktu Sidin hidup adalah rasanya kan ada Sidin itu pengajian itu pian bercampur. Lelakian binian campur ada. Kalau binian khusus hari Sabtu, ada boleh lelakian 4. Kalau lelakian khusus lelakian hari Ahad, hari Senin, hari Ahad dan hari Kamis. Itu lulus itu orang yang paling mengamalkan syariat Islam. Sidin kada pun bercampur aduk itu. Khawatirnya apa? Kena bulingnya beumbai, berpacaran, atau bagi pakan laki-laki dan perempuan mahram. Itu yang Sidin takutkan. Sampai sekarang tuh tulisan di sekompol tuh ada sepanduknya. Mohon pengertiannya, Maulid malam Senin khusus dihadiri laki-laki saja. Ada tuh tulisannya sekompol. Amaliyah yang kayak baca burdah malam Jumat, jadah lahir malam Senin Maulid itu bukan lelakian khusus. Kalau beginian kan kada bang kayak amaliyah itu kecuali nang hari Sabtu ya pengajian ya lah, hari Sabtu itu kan kada bercampur. Sidin khawatirnya itu kalau terjadi belelekan, baca cangangan, apalagi buliknya begandengan, berpacaran, atau bekasak tegipak susu kurang, tegipak burit kurang, itu dosa itu. Nah kalau kita ini kada apa-apa, kalau di kampung ini artinya kada banyak orangnya, kada sampai beribu-ribu, berjuta-juta, tapi dijaga juga syariat. Artinya berdinding jiwa bila pengajian ada lelakian, kita ada binian, berdinding jiwa, jadi buka dindingnya, cukup mendengarkan suara aja. Kalau menyampaikan aja bang lah supaya nanti tidak terjadi lagi. Kena
amun anu kita timbul kita orang kita menyampaikan kenapa aja beginiannya jangan membuka dinding. Nah, amun ini sudah menyampaikan kan, itu artinya sudah paham dah. Nah mengaji jopang, nah hadir jopang nih, nah mau kada hadir, mana kada tahu kisahnya deh. Nah kayak itu. Iya, kita belajar kitab pang, kitabnya apa ada pang, nah sesuai dengan kitab kisah ini sahabat itu sidin, para sahabat Rasulullah menutup jendela-jendela rumah supaya bini sidin kada mencangi orang di luar rumah, menjaga istrinya dia kan. Ada lubang-lubang rumah ditutup-tutupi, disumpali. Inya kan bukan cuma lalakian yang haram melihat beginian pun haram juga melihat kepada lalakian. Jadi lalu para sahabat menutup jendela dan lubang-lubang dinding rumahnya agar kaum wanita tidak mengintai, orang yang di luar daripada lelakian, dan diintainya supaya tidak diintai lelaki lain, supaya lelaki lain itu kada menyinggung ada rumah orang berlubang ya dijumukai ada tinggi orang, nah supaya jangan terjadi itu. Tapi kada berlubang-lubang rumah bian teh, rumah bian bagus ya lah, cuman lalongkang jendelanya benar ya lah. Kada apa Jepang dibuka asal jangan biar nang mahadang di situ, siapa nang lalu sini, nah jangan. Artinya dibuka tuh sekedar angin masuk supaya tarang rumah. Bila ada lelaki yang lain yang lewat situ, kesemuanya ya, jangan bertampai. Jangan santai di muka jendela, apalagi bila orang lalu, nak mana lu ya. Nah, amun lakian, amun binian sendirian kan tidak ada masalah. Ini maksudnya tuh lakian dan binian yang bukan mahram. Nah itu lah jadi masalah. Amun bian lawan lalakian yang mahram, tak ada masalah. Lakian yang mahram tuh lakian yang kada boleh kawin, abah bian, ada apa tuh? Saling memandang. Dan sanak laki-laki, iya ada apa? Saling memandang. Anak bian laki-laki, cucu bian laki-laki, binantu bian laki-laki, bintuha bian laki-laki. Itu kan ada apa itu? Itu mahram itu namanya. Kada boleh dinikahi. Tapi kalau laki tetangga, atau laki-laki yang boleh kalau dia seandainya nikah boleh. Nah, selama tidak nikah itu namanya laki-laki yang bukan mahram. Haram saling memandang. Dan pada suatu ketika sahabat Muaz melihat istrinya sedang mengintai di jendela. Ada sahabat Nabi Muaz bin Jabal melihat ini pina menjinguk di jendela. Menjinguk siapa nih? Maka kemudian dia memukulnya. Tegas benar, kada menakur lagi memukul. Tapi memukul kada paling kayak tapi kilala. Jadi kada nang bincu-bincu kada. Apa jenguk lagi naik? Laki-laki memang seperti itu, dia harus cemburu kepada istrinya. Kalau istrinya itu menjenguk laki-laki lain, ulun gitu sarik lah, ulun pribadi sarik lihat bini ulun lah pepandiran dengan laki-laki yang bukan haram, atau bini ulun menghidupi laki yang lain misalnya, dan ulunnya harus sarik, harus ingkar dan harus menegur. Cemburu aku, itu, iya cemburu itu tandanya cinta lah. Kemudian dia memukulnya.
Ini sebagai sifat kehati-hatian Muaz yang tentu saja baik sekali diikuti oleh setiap kaum muslimin. Nah, sini baapik nih, ibaratnya fanatik banget lawan agama. Kita memang bisa fanatik, harus fanatik dengan agama kita, harus berpegang teguh dengan ajaran agama kita. Jangan kayak ini tuh jadi ikam kepandiran mau lelaki yang kepandiran itu karena apa dua aja pada berpacaran dua ya itu kan fanatik tuh namanya, itu menyepelekan namanya. Atau misalnya itu laki yang bini ikam ya beboncengan tadi lawan laki yang lain, wah paling ini minta atarakan wah ya. Nah itu laki-laki yang kada benar dalam agama, kada punya kecemburuan dalam agama. Sama juga pian melihat laki pian kena melilik beginian lain harus sarik juga pian. Harus ditagur juga lagi pian. Kada boleh hambanya itu harus cemburu juga. Atau misalnya laki pian mempat dua berjoget di pengantin nyumbang lagu menyawir-nyawir beginian kok sarik benar pian, datangi pian ke panggung itu jangan sumpah. Kalau perlu pulas talinya laki pian tuh harus jangan setuju saja. Kita nih masing-masing harus punya kecemburuan kepada pasangan kita, tandanya kita sayang. Artinya bila pasangan kita tuh tagawin yang haram, kita harus nagur. Tagawin yang kada benar, kita harus nasihati. Jangan lagi tuh. Nah, yang tentu saja baik sekali diikuti oleh setiap kaum muslimin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala hindarkan kita daripada segala bentuk-bentuk perzinahan dan kemaksiatan dan kemungkaran. Mudah-mudahan kita sebenarnya diberikan keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna wa ahla baitina wa ahla qaryatina wal muslimin التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص الدين وحسن الخاتمة والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.